Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mengingat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan mengingat beliau, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, kita merasakan hati kita itu tenang. Teman-teman, mungkin hari ini aku mau menyampaikan tentang bagaimana cara kita mencari jodoh. Ini videonya ditujukan kepada teman-teman yang masih jomblo dan masih memiliki perjuangan, masih memiliki waktu untuk mencari tambatan hatinya, baik kepada perempuan maupun laki-laki. Jadi yang pertama-tama yang harus diketahui adalah tanamkan pertanyaan bahwa perhatikanlah dengan siapa engkau menikah. Mengapa hal ini ditanyakan terlebih dahulu? Sebab kita pastinya kalau menikah itu pasti memilih pasangan hidup dan memilih teman yang baik ya. Pasangan hidup kita itu bisa menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, bahkan bisa menjadi kakak yang baik, bisa menjadi adik yang baik. Namun kategorinya ini adalah pasangan hidup sebagai istri maupun suami. Sebagai contoh, waktu aku memiliki tekad yang kuat untuk menikah, aku sangat banyak berdoa ya di malam-malam yang mustajab, di dalam sholat tahajud, di sujud terakhir sholat tahajud, di sujud sholat wajib ya. Apalagi kalau teman-teman mengetahui bahwa setelah sholat asar di hari Jumat itu sangatlah mustajab ya, doa-doa pasti dikabulkan. Namun teman-teman perlu mengetahui bahwa tidak semua doa itu persis dikabulkan. Bisa saja diganti dengan kesehatan, bisa juga diganti dengan keselamatan kita dalam bekerja, entah itu di perusahaan maupun di pekerjaan proyek. Teman-teman juga perlu mengetahui bahwa kalau berdoa, mari kita tanamkan sifat berprasangka baik terhadap Allah. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk. Sebab kalau kita berprasangka buruk, nanti anggapan Allah terhadap kita juga dipertanyakan juga. Teman-teman, kembali ke topik, bahwasanya ketika kita berjuang untuk mencari pasangan hidup, maka betul-betullah untuk menanamkan diri untuk berdoa yang diutamakan. Kemudian selanjutnya jangan lupa berikhtiar. Adapun doa jodoh ya yang aku ambil dari Google, Robbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini di Quran surah yang ke-25 ayat 74. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang mungkin bisa teman-teman munajatkan, bahwa kalau doa ini disepelekan, wah jangan sampai. Sebab namanya berdoa itu kita mengharapkan pertolongan Allah dan mengharapkan dikabulkannya doa ini. Dan tentunya akan membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik menurut perhitungan, menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman juga perlu tahu ya, bahwa penulis Arif Rahman Lubis itu pernah menyampaikan bahwa percayalah Allah akan mengirimkan seseorang untuk mendampingi kita menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin teman-teman memiliki kekurangan, namun Allah tutupi dengan dihadirkannya pasangan yang menutupi kekurangan kita. Contohnya, seorang suami yang tidak mengetahui jalan raya sebuah kota, namun sang istrinya mengetahui betul cara yang baik berkendaraan, cara yang bagus belok kemana, belok ke kiri,
untuk sampai tujuan akhir, yaitu tujuan yang mau dituju. Misalkan mau ke Sidoarjo tapi si sang suami tidak mengetahui, mengandalkan Google Maps pun tidak bisa, bakal diputar-putar kemana-mana gitu. Nah, hadirnya sang istri yang jelas tahu betul tentang jalan, mungkin kecerdasan ruang spasialnya juga bagus, kecerdasan mengingatnya lumayan bagus, maka dia bisa membantu sang suami ini. Nah, ini kan artinya Allah menghadirkan kita seorang pasangan yang betul-betul melengkapi kekurangan kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Mungkin si sang istri ini tidak bisa masak, namun si sang suami ini memiliki bakat terpendam, yaitu menjadi seorang koki. Walhasil si sang suamilah yang memasakkan masakan yang sangat nyaman kepada keluarga tersebut. Walaupun si sang suami itu juga bekerja di pagi hari sampai sore hari, begitu. Kita lanjut. Ada sebuah ungkapan yang sungguh menarik ya. Aku berharap suatu saat engkaulah laki-laki pilihan Allah yang akan melingkarkan cincin itu di jariku. Ini adalah sebuah ungkapan yang semuanya bisa diungkapkan oleh para wanita yang jomblo salihah ya. Kebanyakan pernah aku temui, dan ketika di searching di Google memang ada ungkapan seperti ini. Ini adalah ungkapan seorang muslimah ya, yang betul-betul mengharapkan seorang laki-laki yang akan nanti menjadi suaminya. Namun yang perlu dititik beratkan dari poin ungkapan permohonan ini atau pengharapan ini adalah jangan sampai kita mengharapkan itu, ketergantungan harapan kita itu kepada manusia. Sebab kalau kita bergantung kepada manusia, jatuhnya nanti kecewa. Bisa saja manusia itu nanti alfa atau kekurangan, nanti otomatis kita kecewa. Maka gantungkanlah harapan itu yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah lah yang maha mengetahui hati tiap manusia, dan bahkan bisa dan mampu untuk melengkapi harapan tersebut. Karena boleh jadi seorang wanita muslimah yang belum menikah itu, menurut dia laki-laki si A itu baik. Namun kalau menurut Allah, Sang Maha Pencipta manusia ini berkata tidak, ya mau bagaimana lagi ya kan. Jadi kita harus belajar untuk bisa berprasangka baik terhadap Allah. Memang kalau berharap kepada manusia itu jatuhnya sangat sakit ya. Kenapa sangat sakit? Yang aku bilang ini karena manusia ini tempatnya salah. Tempat manusia itu adalah dosa ya, memiliki kekurangan, memiliki kealfaan. Sehingga ini perlu disampaikan berulang-ulang kali bahwa jangan sampai berharap itu kepada manusia. Nanti jatuhnya kecewa dan itu sakit sekali, sakit hati. Dan perlu diketahui juga, jodoh itu adalah partner berjuang menuju surga Allah Ta'ala dalam suka maupun duka. Suka disyukuri, duka juga disabari untuk meraih ridho Allah. Dan teman-teman perlu tahu, menikah itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak menikah sebenarnya tidak mengapa, ya paling kita kehilangan pahala yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah telah memberikan ganjaran pahala yang sangat banyak, yang sangat berlimpah bagi orang-orang yang betul-betul menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, yang diingat juga adalah kalau merasa suka dalam pernikahan, itu sangat dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Teruslah bersyukur. Sebab kalau kita merasakan suka dalam
hubungan berumah tangga itu adalah salah satu kunci kita meraih sakinahnya atau merasakan rasanya kehangatan, keharmonisan dari berumah tangga itu. Nah, ini baru satu titik kenyamanan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasul, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman juga perlu tahu, dalam berumah tangga itu wajib, bukan wajib ya, bahasa tepatnya adalah pasti saja ada dukanya. Ibarat kata kita mengarungi gelombang samudra kehidupan itu kayak naik turun, kayak roller coaster. Jadi kita harus siap suka, juga siap dukanya juga. Jangan sampai mau sukanya saja. Nah, ini tujuannya adalah kita mengetahui esensi kehidupan. Jadi jangan sampai kita mau sukanya aja, tapi dukanya kita tinggalkan. Ini namanya tidak balance ya, tidak adil. Namanya hidup di dunia itu harus menghadapi risiko yang sangat besar. Nah, salah satunya adalah risiko duka. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi duka itu bersama pasangan? Maka sangat dianjurkan untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Jangan sampai terjadinya percekcokan. Jangan sampai terjadi adanya sebuah umpatan-umpatan menyalahkan pasangan. Justru kalau memiliki pasangan itu ketika menghadapi sebuah rintangan atau sebuah duka yang nestapa itu harus saling menguatkan. Jangan sampai saling melemahkan. Oh iya, aku juga mau menyampaikan bahwa doa bertemu jodoh ini khusus untuk wanita ya. Seorang perempuan berdoa untuk dirinya sendiri. Yang aku langsung terjemahkan bahwa, ya Allah, jadikanlah daku dikasihi pada hati-hati mereka yang beriman. Dan gembirakanlah doaku dengan kekayaan, sehingga memperoleh 120 kebaikan. Allah adalah sebaik-baik pemelihara, dan dia amat mengasihi daripada segala-galanya. Memang ya, kalau perempuan yang posisinya masih jomblo, single lillah, single karena Allah, dan masih menunggu, masih berusaha untuk mendapatkan jodoh, ini perlu diketahui ya, komposisi wanita itu sangat banyak di dunia. Nah, ini sangat korelat ya. Mungkin yang aku sampaikan ini agak kurang berkenan di hati perempuan. Namun perempuan yang solihah, perempuan yang mengerti syariat agama, pasti mereka mengakui bahwa dibolehkan adanya poligami. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah si sang suami ini memiliki ridho dari istri dan mampu bersikap adil. Nah, kalau secara pribadi aku sendiri kalau poligami itu tidak bisa, karena aku merasa satu saja sudah cukup. Kalau dua itu mungkin tidak bisa, karena cukup satu aja. Karena itu adalah kesanggupan tiap manusia, tiap laki-laki itu berbeda. Adapun doa bertemu jodoh bagi wanita itu sangat dianjurkan ya untuk dilaksanakan. Sebab mungkin secara psikologis wanita itu sangat banyak, sedangkan laki-laki itu sedikit. Jadi sangat wajar kalau wanita itu memiliki rasa was-was kalau di umur sekitar 22 sampai 28 sampai 30 belum menemukan jodohnya, walaupun sudah melaksanakan berbagai macam cara upaya. Ketahuilah para wanita, ketika kalian untuk berjuang, ketika berjuang saja itu sudah mencapai derajat luar biasa ya di mata Allah, karena itu adalah salah satu ikhtiar, dan ikhtiar yang baik menurut sesuai syariat Islam tentunya dinilai pahala oleh Allah. Nah, yang tidak tepat itu adalah ketika wanita yang statusnya jomblo, single lillah, itu tidak melakukan apa-apa untuk menjemput jodohnya. Nah, itu tidak berdosa sih, tidak berdosa. Cuma itu urusannya
adalah psikologis wanitanya itu sendiri nanti. Bagaimana nanti menyikapi di masa depannya. Mungkin dia pasrah atau apa, jadi tidak tahu ya. Tapi yang sangat dianjurkan, Islam itu menganjurkan sekali untuk bersemangat, untuk berikhtiar, untuk menjemput jodoh. Bahkan perempuan sekalipun, walaupun posisinya jumlah mereka banyak, itu Islam dan para ulama dan istrinya Rasulullah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah pun melakukan ikhtiar melalui berbagai macam cara, yaitu memakai perantara untuk menanyakan kepada baginda Rasulullah apakah mau dengan Siti Khadijah. Ya tentu baginda Rasulullah mengetahui tabiatnya Siti Khadijah itu begitu mulia hatinya, makanya beliau menikahi ibunda Siti Khadijah. Kemudian juga ada ya teman-teman yang khusus beragama Islam, ada juga sih amalan wirid agar cepat dapat jodoh paling mustajab. Itu mungkin bisa dicek di amalan-amalan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk melengkapi nih supaya balance juga, doa untuk mendapatkan jodoh untuk pria ya. Tentunya kalau ikhtiar sudah maksimal, ya paling dimaksimalkan lagi adalah doa lah. Kita harus maksimalkan betul namanya doa dan ikhtiar. Dua-duanya harus balance. Doa mendapatkan jodoh untuk pria, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zaujatan thayyibah akhutubuha wa atazawwaj biha wa takuna sahibatan li fid dini wa dunya wal akhirah. Yang artinya, ya Rabbi, berikanlah kepada istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Nah, ini adalah mendukung pernyataan kalimat-kalimat saya yang sebelumnya, bahwa namanya pasangan hidup itu tentunya menjadi sahabat ya dalam urusan dunia dan akhirat. Mereka yang menguatkan, mereka juga yang memberitahukan cara-cara kita supaya bisa kuat lagi ketika jatuh. Jadi suka duka dalam berumah tangga itu wajib diterima ya. Jangan sampai kita mau sukanya aja, dukanya jangan. Tidak boleh seperti itu. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Sebagai penutup, marilah kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak berbagi kultum yang aku berikan ini kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga yang belum mendapatkan jodoh segera dipertemukan jodoh oleh Allah dengan cara yang baik, di tempat yang baik, dengan cara yang baik, tempat yang baik, dan tentunya diridhoi oleh semua pihak keluarga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.